Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajhi min ahli sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah berada di malam keempat di bulan Rajab. Malam pertama di bulan Rajab itu adalah pas bertepatan dengan malam Senin. Malam ini malam Kamis, berarti sudah empat malam kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari beberapa bulan yang mendapat keutamaan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Allah menciptakan bulan itu jumlahnya 12, dan ada beberapa bulan yang bulan itu memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Dan saat ini kita berada di salah satu bulan yang begitu mulia, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan betapa maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita sikapi saat kita berada di bulan Rajab adalah yang pertama, bulan Rajab itu sesungguhnya adalah Sahrullah, bulannya Allah. Sa'ban itu sahri kata Rasulullah, dan Ramadan itu sahru umat. Rajab itu bulannya Allah, kemudian Sa'ban itu bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah. Maka saat kita berada di bulan Rajab, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan, untuk persiapan kita menghadapi bulan kita, menghadapi bulan Ramadan. Jadi persiapan menghadapi bulan Ramadan bukan kita lakukan sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, tapi idealnya kita ingin melakukan dan berjumpa dengan bulan Ramadan itu, persiapannya adalah 2 bulan. Dimulai dengan bulan Rajab. Di bulan Rajab kita disuruh memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Sa'ban, karena bulan Sa'ban adalah bulannya Rasulullah, maka perbanyak selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya kemukakan pada malam hari ini adalah persiapan kita dalam kurun waktu 2 bulan. Di samping kita melakukan ibadah-ibadah dan peringatan-peringatan yang bulan ini pasti penuh dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Kita akan hadir ke undangan kemana-mana, kita diundang orang ke sana dan kemari. Tetapi jangan lupa bahwa dalam bulan ini dan satu bulan berikutnya, itu adalah persiapan yang harus kita lakukan dalam diri kita
untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan saat menyambut bulan suci Ramadan? Yang kita persiapkan 2 bulan sebelum itu. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah persiapan maliyah namanya. Yang kedua persiapan ruhiyah. Dan yang ketiga adalah persiapan jasadiyah. Yang pertama yang harus kita lakukan, persiapan yang harus kita lakukan saat memasuki bulan Rajab dan menghadapi bulan suci Ramadan adalah persiapan maliyah. Kecukupan harta kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga saat masuk bulan suci Ramadan kita tidak lagi sibuk mencari untuk penghidupan kita. Ramadan bisa kita gunakan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat rugi kalau kita saat memasuki bulan Ramadan masih mencari untuk penghidupan kita, kemudian ibadahnya berkurang. Yang harus kita lakukan adalah persiapkan sejak dini. Saya ingat bahasanya Pak W ke saya, Pak Ustadz, kalau sebelum Ramadan itu saya kita bilang begini, kita perlu gula 1 sendok sebelum Ramadan. Tapi saat masuk Ramadan kita perlu gula 3 sendok. Setelah saya pikir-pikir di rumah, benar. Coba bapak-bapak sekalian, dari pengalaman masa lalu, bulan ini kita perlu untuk biaya dapur, biaya macam-macam, misalnya 3 juta. Masuk Ramadan, nggak cukup. Nggak cukup. Padahal siang nggak makan. Nah, sebelum Ramadan itu datang, itu harus kita persiapkan. Benar-benar kita persiapkan. Jangan sampai saat Ramadan itu datang, kita masih sibuk mencari untuk keperluan bulan Ramadan. Bahkan kita masih sibuk dan dilupakan oleh kesibukan kita menyiapkan Lebaran. Sangat rugi gitu. Rugi sekali. Maka dari itu kalau kita sudah mengetahui apa yang harus kita persiapkan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban itu, maka seyogyanya kita benar-benar mempersiapkan diri kita agar 2 bulan menjelang Ramadan itu benar-benar kita bisa pergunakan untuk mencari dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai kesalahan kita di tahun-tahun yang lalu terulang kembali dengan kita lebih di bulan Ramadan kita sambil ibadah, sambil mencari untuk kebutuhan kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Karena istilah kata yang saya bilang di luar Ramadan perlu 1 sendok, di dalam Ramadan perlu 3 sendok, itu berlaku buat kita. Itu persiapan maliyah namanya, harta. Bahkan kalau memang bisa, kita juga sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Zakat fitrah kita siapkan. Sudah siap jauh-jauh hari. Sehingga di awal Ramadan kita sudah ada persiapan. Itu yang harus kita siapkan. Maliyah. Kemudian persiapan yang harus kita lakukan yang kedua adalah persiapan jasadiyah. Batang tubuh kita, kesehatan kita. Kita jaga benar-benar kita
pelihara kesehatan kita, jangan sampai dalam memasuki bulan Ramadan kemudian kita sakit-sakitan. Jangan sampai memasuki bulan Ramadan kita lemas. Karena sirkulasi perubahan yang terjadi dalam diri kita itu pasti terjadi. Biasanya pagi, bangun pagi kita ngopi, sarapan. Siang makan, malam makan. Kalau puasa kan enggak. Makannya habis maghrib atau habis isya, habis tarawih sama sahur. Jadi berubah kinerja alat pencernaan kita berubah. Harus kita perhatikan, harus kita jaga kesehatan kita sehingga saat kita memasuki bulan suci Ramadan benar-benar sehat. Benar-benar sehat sehingga ibadah kita jauh lebih baik bisa kita lakukan di bulan suci. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, persiapan yang harus kita lakukan adalah ruhiyah. Ini paling penting. Persiapan ruhiyah adalah persiapan ilmu, persiapan pengetahuan dalam memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai pengetahuan kita tahun yang lalu tentang Ramadan sama dengan pengetahuan kita Ramadan di tahun ini. Rugi kita. Karena orang yang sama dengan hari kemarin rugi. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Seharusnya yang kita lakukan ilmu kita, pengetahuan kita tentang puasa Ramadan jauh lebih baik tahun ini daripada tahun kemarin. Sehingga kualitas kita, kualitas puasa kita, kualitas Ramadan kita jauh lebih baik. Karena kita tidak tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Syukur-syukur kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Makanya saat di bulan Rajab ini perbanyak membaca doa. Allahumma barik fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Banyak-banyak itu dibaca. Allahumma barik fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah berkah kepadaku di bulan Rajab dan Sa'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Banyak-banyak dibaca. Jadi 3 hal yang harus kita lakukan di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Di samping di bulan Rajab ini kita memperbanyak memperingati, mengingat kembali peristiwa, mengenang kembali peristiwa Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sa'ban kita biasanya melakukan puasa di bulan Sa'ban, yang biasanya di tempat kita lakukan di pertengahan bulan Sa'ban. Makanya dikenal dengan nama Nisfus Sa'ban. Nisfu itu separuh, Sa'ban itu bulan Sa'ban, jadi separuhnya bulan Sa'ban. Makanya puasanya itu di pertengahan bulan Sa'ban. Memperbanyak puasa di bulan puasa sunnah di bulan Sa'ban. Kemudian yang harus kita lakukan juga di bulan Sa'ban adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Biasanya kita sholawat di bulan Sa'ban itu 1 malam 20. Kalau bisa di bulan Sa'ban itu kali 2. Oh biasanya Pak, saya 100 Pak. Mau tidur 100 kali.
Sampai masanya, sampai waktunya bulan Sa'ban kali 2. Oh Pak, saya di bulan Sa'ban baca Quran itu 1 juz. Sampai bulan Sa'ban kali 2. Kenapa? Membiasakan diri kita sibuk di dalam ibadah sebelum masuk bulan Ramadan. Sehingga saat kita masuk dalam bulan suci Ramadan, kita nggak kaget. Orang yang kaget itu biasanya dampaknya 2. 1, lemes, 2, pingsan. Itu yang terjadi dengan kita saat masuk Ramadan. Kenapa lemas, kenapa pingsan? Coba lihat. 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Kaget. Penuh tuh masjid. Langgar penuh. Sudah masuk 11 sampai 20. Lemas. Kemajuan tuh sapnya. Yang biasanya masjid atau langgar itu kecil, sekarang besar. Oh enggak, tinggal 2 saf, 3 saf. 21 sampai 30 banyak yang pingsan. Tinggal yang kuat. Coba. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lemas dan menjadi orang yang pingsan. Kenapa? Karena mereka kaget. Tidak melatih diri, tidak mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Orang yang biasa latihan sama tidak biasa latihan. Saya aja misalnya, tidak usah jauh-jauh lah. Saya karena tidak pernah setiap hari itu tidak pernah lari misalnya. Sampai yang suruh lari, kaget, lari, pingsan Pak. Yakin aja. Lain kalau memang yang sudah biasa lari, biasa kerja, biasa itu. Biasa aja dia. Kenapa? Karena biasa latihan sebelumnya. Tapi bagi kita yang belum pernah, jangan coba-coba. Pingsan. Konteks pingsan dalam ibadah, bukannya pingsan orangnya pingsan, enggak. Sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari semangat masih. Bapak ini lihat gak? Saya enggak lihat karena saya di depan. Tapi kuping saya dengar. Waladhdallin. Kalau malam pertama, malam kedua jadi imam, gemetar Pak imam itu. Rame kayak Jumat, kayak lebaran. Coba kalau sudah 21, 22. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Kenapa? Karena dirinya tidak terlatih. Ayo kita latih diri kita, agar saat kita memasuki bulan suci Ramadan, Allah beri kesempatan kepada kita 2 bulan untuk melatih diri kita, benar-benar melatih diri kita untuk persiapan itu, baik itu persiapan segi finansial kita, baik itu dari segi kesehatan kita, baik itu dari segi keilmuan kita. Keilmuan dari segi ruhiyah mungkin kita masih bisa karena kita masih punya majelis masa tertentu. Insya Allah akan saya sampaikan apa yang harus dilakukan, pengetahuan apa yang harus kita tambah saat menghadapi bulan suci Ramadan, di samping pengetahuan umum maksud saya. Oh ini puasa ya puasa, oh ini terawih ya terawih, kan itu umum. Tapi harus sebaiknya puasa kita harus kita tingkatkan. Oh puasa saya kemarin begini, oh puasa saya begini, oh puasa saya begini. Ini harus kita pelajari.
Jadi dengan berada kita saat ini di bulan Rajab ini, maka sekali lagi saya mengingatkan, memperbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Permohonan ampun kita kepada Allah, dan perbanyak mendoakan kepada orang tua. Kalau orang tua masih hidup, saya dulu terbiasa kalau mau masuk Ramadan, saya datang. Saya bukan sungkem itu tidak di hari Lebaran. Saya sungkem dengan orang tua saat ingin masuk bulan suci Ramadan. Kalau yang masih hidup, sekarang orang tua kita sudah tidak ada, maka perbanyaklah berdoa buat mereka. Perbanyak doa. Kalau bisa setiap malam setelah selesai sholat maghrib di bulan Rajab dan Sya'ban ini, rajin-rajin sembahyang sunnah hadiah. Rajin-rajin sembahyang sunnah hadiah untuk orang tua kita. Kalau itu kemudian sampai lakukan, kita semua melakukan, sampai kita akan merasakan bagaimana nikmatnya bulan Ramadan, berkah ridho orang tua. Nikmat Ramadan itu beda dengan Ramadan sebelumnya. Nah, ini yang salah satu unsur dari persiapan ruhiyah itu yang harus kita pelajari. Apa yang harus kita lakukan? Jadi insya Allah dalam beberapa minggu ke depan saya akan sampaikan itu, apa yang harus kita lakukan, karena jangan sampai persiapan kita itu sudah mepet baru mau siap-siap. Persiapan itu 2 bulan. Saat masuk bulan Rajab itu sudah persiapan. Makanya ada biasanya teman-teman yang melakukan puasa Rajab, ya kan? Nanti puasa Sya'ban, melatih. Di samping puasa sunnah yang umum dilakukan, puasa Senin Kamis dilakukan. Jadi sampai masuk Ramadan biasa sudah. Biasa. Jadi jangan sampai kita seperti yang saya bilang tadi menjadi orang yang saat memasuki Ramadan menjadi orang yang terkaget-kaget dan menjadi orang yang pingsan. Rugi kita. Sudah umur Allah berikan sekian, baru kita tidak memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Yuk kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing, mengingatkan keluarga kita di rumah, agar dalam masa 2 bulan ini benar-benar kita melakukan persiapan-persiapan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Minimal 3 persiapan tadi. Persiapan harta, persiapan kesehatan, dan persiapan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan, dengan usaha yang kita lakukan, dengan ikhtiar yang kita lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar meringankan kita, memudahkan kita di dalam melakukan ibadah, baik itu di bulan Rajab dan Sya'ban, lebih-lebih di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulannya kita, kata Rasulullah, bulan umat Rasulullah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan berkah saat kita saat ini berada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Wabil khusus buat saya mengingatkan kembali
apa-apa yang dulu pernah saya ingat, pernah saya pelajari, dan itu mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تقبل الله منكم إني ومنكم وقل يا كريم إليه الأسماء الحسنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.